Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Meminta pertolongan selain kepada Allah merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, dan tentu akan ada perjanjian di dalamnya. Pada video kali ini saya akan menceritakan asal cerita dari film horor Malaysia dengan judul Ratu Kalajengking Putri Keranda. Film ini dirilis pada tahun 2020 dengan disutradarai oleh Bade Azmi dan dibintangi antara lain oleh Nadia Brian sebagai pemeran yang memainkan tokoh Siti. Selain itu, film ini menghadirkan sosok penyanyi kondang Indonesia, Firman Siagian. Langsung saja seperti apa kisahnya, dan gini ceritanya. Awal kisah diceritakan seorang wanita yang bangun dari tidurnya menjerit histeris karena secara tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sosok wanita buruk rupa. Siti selalu merenung karena wajahnya yang sekarang tak ada seorang pun yang mau berkawan dengannya, termasuk Awang pacar Siti, dan sekarang ia malah dekat dengan Mawar. Ibu Siti menanyakan barangkali Siti pernah melakukan perbuatan yang tak senonoh. Jadi begini, kala itu Siti dan Awang saking dimabuk asmara mereka berbuat hal yang tidak semestinya dilakukan. Mereka memadu cinta di sungai. Namun secara tiba-tiba alam murka dan mengutuk Siti dengan wujud wajah buruk rupa. Ini Nadim. Ia adalah pemuda miskin yang hidup di dalam hutan. Ia sebenarnya suka kepada Siti, namun ia sadar bahwa dirinya tak sebanding dengan Siti. Siti yang malang pernah menengok Awang yang sedang nongkrong bersama teman-temannya, namun dirinya malah diusir dengan tegas oleh Awang. Akhirnya Siti pun berkawan dengan Nadim. Tentu Nadim sangat menerimanya. Suatu ketika Mawar mendengar pembicaraan Tok Ketul yang membahas tentang nenek Bayan yang tinggal di lereng gunung, dan konon ia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mendengar hal itu Mawar segera mengabarkan kepada Siti. Bukan karena Mawar ini baik, namun tujuannya tak lain agar Mawar pergi dari kampung, syukur-syukur mati di jalan. Selepas mendengar perkataan dari Mawar, Siti sangat berambisi untuk menemui nenek Bayan, sekalipun nyawa taruhannya akan ia jalani. Sebetulnya ibunya telah melarangnya, tapi Siti nekat kabur saat hari menjelang malam. Jalanan terjal, badai hujan petir Siti lalui. Sampai pada akhirnya Siti dikagetkan seorang wanita berdiri tepat di hadapan Siti. Wanita itu menuntun Siti menuju tempat nenek Bayan. Tempatnya ada di gua di balik air terjun. Dan ternyata wanita itu adalah orang yang Siti cari, nenek Bayan. Kalau saya bisa membuat orang cantik, kenapa saya tak bisa melakukan untuk diri saya sendiri? Begitu kata nenek Bayan. Nenek Bayan bersedia merawat Siti, dengan syarat selepasnya ia sudah sembuh nanti, Siti harus berjanji untuk tidak berdurhaka kepada orang tuanya atau ibunya. Siti kemudian menjalani ritual semedi. Anehnya, Siti juga dibekali ilmu bela diri dan ilmu pelindung yang nenek Bayan transfer, dan juga memberikan senjata berupa keris kepada Siti. Sebelum akhirnya Siti ini berubah menjadi cantik kembali. Setelah Siti ini sadar bahwa wajahnya sudah kembali cantik, suara nenek Bayan mengingatkan kembali tentang perjanjian untuk tidak berdurhaka kepada orang tuanya. Kalau mengingkari akan terima akibatnya. Kabar kembalinya Siti ke kampung dengan wajah cantik membuat para pemuda sangat tergila-gila dengannya. Namun Siti berubah menjadi angkuh, sombong. Bahkan Nadim yang tak sengaja bertemu dengannya, Nadim mengajak main pergi memancing kayak kemarin. Tapi sadisnya perkataan Siti yang mengatakan bahwa Nadim itu tak sebanding dengannya. Ibu Siti pun juga merasakan keangkuhan Siti. Tapi nenek Bayan selalu muncul ketika Siti menentang ibunya. Esoknya Siti berbaik hati mendekati ibunya yang tengah merajut ikan. Tiba-tiba Nadim datang. Ibu Siti mengatakan bahwa selama Siti pergi, Nak Nadimlah yang menjaga ibu Siti. Untuk balas budi dengan ketulusan hati, ibu Siti menjodohkan Siti dengan Nadim. Tapi lagi-lagi Siti tak hanya menolak, bahkan ia memaki-maki ibunya dan mengatakan bahwa Nadim ini tak patut bersanding dengan Siti. Ia miskin, hidupnya di tengah hutan.
Sejak saat itu, ibunya meninggal karena mendengar perkataan dan pernyataan Siti. Dan sejak saat itu pula nenek Bayan muncul mengetuk kutukan untuk Siti. Beberapa hari kemudian pernikahan yang Siti dambakan terlaksana, yakni Siti menikah dengan Awang. Namun baru 1 malam menikah, Awang tewas secara mengenaskan. Paginya, Mawar yang memang membenci Siti menghasut warga dan mengatakan bahwa kematian Awang adalah ulah Siti dengan hantu-hantu pelindungnya. Tapi warga yang tak ingin suudzon mengatakan bahwa kematian Awang itu karena digigit binatang berbisa. Beberapa hari kemudian, Daud terpikat dengan Siti dan secepat kilat akan melangsungkan pernikahan. Kabar ini sudah terdengar sampai telinga Mawar. 2 kali kebahagiaan Mawar dirampas Siti. Mawar menemui dukun untuk menyatet Siti. Namun kiriman santet dukun tak mempan, bahkan malah si dukun mendapatkan serangan balik dari ilmu Siti. Pernikahan Siti dengan Daud terlaksana. Seperti biasanya, selepas hijab kabul, aura mencekam menyelimuti kediaman Siti. Dan hal yang sama terjadi. Hanya 1 malam Daud tewas dengan kejadian yang sama. Kali ini Mawar kembali menghasut warga untuk mengusir Siti dari kampung. Karena kalau tidak, akan terjadi korban selanjutnya dengan kasus yang sama. Tapi Tok Ketu mereda emosi Mawar dan ibu-ibu yang lain agar jangan suudzon dan segera pergi menuju rumah kalian masing-masing. Kali ini Siti berjalan ke hutan dengan tujuan untuk menemui nenek Bayan. Namun perjalanannya diikuti oleh sosok makhluk yang berusaha menyerang Siti. Tiba-tiba saja Nadim datang mengarahkan anak panah kepada makhluk itu, tapi kemudian makhluk itu lenyap. Nadim mempertanyakan tujuan Siti dan kemudian mengikutinya. Di gua itu nenek Bayan tak ada. Siti kemudian menceritakan sebuah pantangan yang dilarang Siti, yakni jangan durhaka kepada ibu. Siti berpikir sebelum ibu meninggal, ibu menjodohkan Siti dengan Nadim, dan ibu meninggal karena serangan jantung mendengar penolakan dari Siti. Dan dari itu Siti berpikir apabila menikah dengan Nadim, kutukan itu mungkin bisa hilang. Mereka pun melangsungkan pernikahan. Selecap ijab kabul, suasana mencekam tak terjadi. Namun kasus yang sama, Nadim tewas. Singkat cerita, warga yang panik suaminya akan menjadi korban Siti. Mereka mengusulkan Firman, seorang duda dari tanah Jawa. Besoknya Firman datang dan dipertemukan dengan Siti. Firman tak menyangka para Siti secantik itu. Firman memberikan rayuan-rayuannya kepada Siti dengan nyanyian lagu Firman yang berjudul Kehilangan. Siti tersipu malu dan mau menerima lamaran Firman. Tak butuh waktu lama, Siti dan Firman melangsungkan pernikahan. Malam pertama, Firman bersenandung lagu Kehilangan. Kali ini, kematian Firman diperlihatkan dengan jelas. Selepas Siti terlelap, dari mulut Siti mengeluarkan kalajengking yang tak bisa dihitung jumlahnya. Jadi kematian Firman itu wajahnya itu sudah menghitam karena digigit oleh kalajengking. Hari-hari berlalu, teman Siti menduga bahwa Siti memang punya kejanggalan dan mungkin tak boleh menikah dengan anak pertama, anak kedua, atau lajang dan juga duda, tapi mungkin harusnya menikah dengan suami orang lain. Mungkin aja gitu, itu hanya saran. Tapi Siti benar-benar melakukan hal itu. Suami Ana terpikat dengan Siti. Ana jelas saja tak mau hal itu sampai terjadi. Ana ditemani Mawar menemui dukun. Dukun memberikan air doa kepada Ana. Air doa itu Ana campurkan kepada kopi untuk suaminya. Benar saja, berkat air itu suami Ana diperlihatkan Siti yang dikerubuti kalajengking. Ia sangat ngeri dengan apa yang ia lihat, sampai-sampai suami Ana ini menggigil ketakutan dan bersumpah tidak akan menemui Siti lagi. Meski dikatakan sudah berhasil, Mawar memberikan ramuan pengasih untuk suami Ana. Malamnya, Ana mencampurkan minyak pengasihan itu dengan teh hangat. Namun suaminya sadar rasanya seperti minum minyak itu. Anehnya, besoknya suami Ana ini kembali kekeh ingin menikah dengan Siti. Kemudian Mawar membawa Ana bertemu dukun yang sebelumnya telah Mawar temui. Kali ini dukun berkata bahwa kali ini dirinya tak bisa dikalahkan. Tapi alhasil tetap saja dirinya hanya mendapatkan serangan balik. Mawar dan Ana kemudian pergi meninggalkan dukun itu karena takut. Esoknya Mawar dan Ana ditemukan tewas di sungai. Warga menduga bahwa kematian itu disebabkan oleh Siti atas dasar ingin merebut suami Ana. Namun tiba-tiba saja
Dukun yang semalam itu datang dan mengatakan bahwa semalam Mawar dan Ana menyuruh saya menyadat Siti. Namun saya tak sanggup mengalahkan kekuatan Siti. Mawar dan Ana berlari keluar karena takut, tapi mereka jatuh ke sungai. 25 tahun kemudian, Siti memang awet muda. Namun masyarakat mengenalnya sebagai Putri Keranda. Karena kalau dia menikah, warga kampung siap siaga menyiapkan keranda di rumahnya. Diketahui bahwa Siti sudah menikah sebanyak 99 kali. Namun semua tewas hanya satu malam setelah pernikahan. Seorang ustadz pendatang di kampung itu sepertinya terpesona dengan kecantikan Siti. Warga sudah menceritakan tentang Siti, namun ustadz ini tetap ingin menikah dengan Siti. Siti memberikan 3 syarat, yakni keranda, kain kafan, dan patok kuburan. Ustadz tak gentar, ia juga memberikan syarat, yakni Siti harus belajar agama, sholat, dan mengaji. Siti pun bersedia belajar agama, dan akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. Saat malam pertama, Ustadz terjaga dari tidurnya dan menyaksikan kengerian yang akan merenggut nyawanya. Ia melihat kalajengking yang keluar dari mulut Siti. Pada akhirnya, Ustadz menemukan sebuah kendi yang di dalamnya tersimpan keris pemberian nenek Bayah. Dengan ilmu batinnya, Ustadz berhasil melumpuhkan makhluk pelindung Siti. Dan akhirnya kutukan Ratu Kalajengking atas diri Siti itu lenyap. Pagi hari warga sudah berkumpul di rumah Siti dan menyiapkan keranda. Namun warga dibuat heran, kok Ustadz masih hidup? Benar-benar heran. Sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Malaysia dengan judul Ratu Kalajengking Putri Keranda. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.